Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar akan menjadi teman Anda berpolemik hingga pukul 21 nanti. Saya di sini hanya sebagai tenaga kerja, dipekerjakan oleh bos saya pimpinan sidang. Siapa lagi kalau bukan Cepopong. Selamat malam, Ce. Selamat malam. Kumaha damang? Alhamdulillah Ari Rana mah kudu damang. Kudu damang. Ini tanggal 23. Tanggal 21 ada hari yang istimewa untuk Cepopong tentu saja. Betul. Hari Kartini. Baik, betul. Cepopong menjadi Kartini masa kini. Amin. Amin. Dan sekarang juga ada konferensi Asia Afrika di Bandung. Betul. Cece lahir tahun 38. Betul. Berarti waktu konferensi Asia Afrika dibuka tahun 55. Umur Cepopong Sweet 17. belum. 17 atuh. Belum. 16 lebih 4 bulan. Sedang Kan 17. sedang mekar-mekarnya itu ya. Bangga sebagai orang Bandung atau sebagai warga Indonesia sekarang 60 tahun berdatangan lagi pimpinan negara Asia Afrika ke Bandung? Sangat bangga. Sebagai warga Bandung atau sebagai warga negara Indonesia? Sebagai warga Bandung yang juga warga negara Indonesia. Tepuk tangan untuk Cepopong dan warga Indonesia. Tadi ada acara di DPR, ikut Betul. Ikut. pembukaan konferensi Parlemen Asia Afrika. Ada hal yang menarik? Ada? Apa itu? Waktu Presiden Jokowi mau pulang, beliau pulang kan, Cepopong persis di jalan yang akan dilewati sama beliau. Nah, duduk sama ibu itu tuh, adik Cepopong, Ibu Itet, kan sama anggota DPR. Nah, kita berdiri kan, menghormati presiden kita. Sumohon. Walaupun bukan pemilih Jokowi Cepopong ya. Nah, sambil berdiri beliau jalan kan, didampingi oleh para ketua DPR. Ya. Waktu sedang berjalan, Cepopong berdiri, beliau berhenti. Cepopong ya. Bukan main. Cepopong kaget kan? Kata Cepopong, kenapa tahu nama saya? Kan sering di TV. Bukan main. Nah, bukan bohong, itu betul-betul. Boleh tanya sama beliau. Nah, jadi yang lain pada ketawa semua. Ada Pak Setia Novanto, ada Pak Agus Hermanto. Hermanto ya, Agus apa namanya? Nah, Agus Hermanto. terus ada Pak Fadlizon. Pokoknya yang pimpinan DPR itu semua jadi pada ketawa. Jadi ketawa karena Cepopong dikenal oleh Pak Jokowi. Mohon. Padahal bukan memilih. Baru bertemu tatap muka barusan. Ada Cepopong apal kepada beliaunya pasti atuh. Kan beliau Jokowi, apal kepada Cepopong kan bingung. Itu membanggakan tentu saja. Amin. Amin. Nah, sebagai seorang Kartini masa kini tentu Cepopong membanggakan. Tapi di tengah-tengah itu masih banyak Kartini-Kartini lain. Para perempuan warga Indonesia yang tidak seberuntung kita. Karena itu topik sekarang apa itu, Ce? kita ambil TKI. Oke. Dan malam ini kita akan membahas TKI. Pekan lalu ada 2 warga Indonesia yang dieksekusi di Arab Saudi. Sebelum kita memulai perbincangan malam ini, saya persilakan kepada Cepopong untuk membacakan tata tertib. Ayo dikasih itu. Baik. Jangan lupa ini, Ce. Heula rek dibuka heula tuh karena dengan ucapan selamat malam, saya akan membuka sidang istimewa ini. Mana paluna atuh kunaon kan? Keprok atuh. Baik. Tata tertibna naon? Pasti harus ada tata tertib. Tata tertib untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Yang pertama, siapapun boleh mengeluarkan pendapat. Sangat bebas. Asal tidak keluar dari topik. Oke. Kemudian tentu, mungkin kepala panas, bukan hati panas, dibalik Cepopong. Nah, mungkin kepala panas, tapi hati harus tetap dingin. Hari biasanya makan hati boleh panas, kepala tetap dingin. Kudu dibalikkan ke Cepopong mah. Kepala boleh panas, tapi hati harus dingin. Itu tata tertib yang pertama. Tata tertib yang kedua adalah sidang ini kan harus tertib, namanya juga tata tertib. Artinya, kalau mau interupsi boleh,
Tapi interupsi ada aturannya. Tidak asal interupsi, ada aturannya. Ya. Yang pertama, kalau pimpinan sidang menyimpang dari topik. Ini kan Baru topiknya boleh diinterupsi. TKI. Oke. Nah, boleh. Ujung-ujung cepopong PSSI aja. Nah, itu harus diinterupsi. Begitu ya. Kemudian yang kedua, kalau memang ya tidak ngerti apa yang Cepopong sampaikan, tidak ngerti, itu boleh interupsi. Tolong tidak ngerti itu apa itu. Tolong dijelaskan dulu. Ya, tolong dijelaskan. Yang ketiga, kalau memang Cepopong salah. Misalnya harus disebut event jadi event. Ibu Itet harus interupsi. Itu salah, bukan event, itu event. Nah, itu tata tertibnya. Oke. Terus. Boleh memotong kalau ada yang sedang berbicara? Boleh, asal bilang dulu sama Cepopong. Nah, Oke. ya. Boleh Jadi, motong, boleh. Boleh memotong asal seizin Bilang. Cepopong. Betul. Baik. Kalau tidak bilang dulu kan nanti jadi ribu. Nah, di riba. Ya. Izin Ce, saya kenalkan narasumber kita malam ini. Boleh? Ya boleh, atau Boleh. aku tidak Oke. boleh. Baik, ya pemirsa, dan malam ini sudah hadir bersama kita. Selain saya dan Cepopong, ada Pak Teguh Hendro, Direktur Advokasi dari BNP 2 TKI. Kemudian ada Ibu Reina Usman, Dirjen Bina Penta Kementerian Tenaga Kerja. Selamat malam. Dan ada Ibu Itet Trijayati dari Komisi 8 DPR. Merdeka. Cuman PDIP yang merdeka di Indonesia ini. Iya. Ada Ibu Hera. Ini salah satu TKI kita yang pernah merasakan ganasnya kehidupan di Arab Saudi. Dan kemudian ada Mbak Anis Hidayah dari Migran Care. Dan kemudian ada Mas Hanafi Rais, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional. Dan bersama kita juga ada dari GMNI, dari HMI, dan alumni IPB. Sebelum kita mulai, mari kita saksikan bersama-sama tayangan berikut ini. Kabar duka itu begitu menerkam. Seorang tenaga kerja kita, Siti Zainab bin Duhri, perempuan asal Madura, harus menghadapi hukuman pancung di Saudi Arabia. Saat air mata duka untuk Zainab belum kering, kabar tragis kembali datang. Kini giliran Kari, perempuan asal Brebes, menghadapi ajal yang sama. Kisah duka Zainab dan Karni menjadi bukti betapa karut-marutnya persoalan tenaga kerja kita di luar negeri. Barang dari Belum. sampai sekarang belum. Iya. Jadi tidak ada yang beritahu, Bu. Seakan sirna slogan pahlawan devisa. Sirna meninggalkan sejuta tanya, di mana perwakilan pemerintah saat mereka menghadapi sisa-sisa hidupnya. Ya, Cek, mungkin istilah pahlawan devisa itu yang keliru ya. Ya. Biasanya kalau pahlawan itu mati dulu baru disebut pahlawan. Itu barangkali yang membuat TKI kita banyak yang kemudian Jadi mengalami sekarang nasib mah naas. kita ya disebut pahlawan dulu baru mati. Ya, oke. Dan matinya kayak begitu. Baik, Cek, sebelum saya ke narasumber, Cece ada pandangan tentang kasus yang sedang kita lihat tadi itu? Ya. Baik, sedikit saja ya. Hal-hal ini tidak perlu terjadi. Kalau saja rakyat kita termasuk perempuan sudah bisa hidup dengan wajar. Oke lah tidak usah kaya, tapi sudah bisa hidup dengan wajar. Siapa sih Bu Itet, betul nggak? Yang ingin meninggalkan anak, meninggalkan suami bertahun-tahun kalau kebutuhannya sudah terpenuhi. Begitu, satu itu. Nah, kan? Kedua, kenapa disebut pahlawan devisa? Dari orang-orang yang memang pakai tanda kutip miskin. Toh negara kita disumbang begitu besar.
kan lucu itu. Itu pandangan saya. Baik. Oleh karena itu bagus sekali kalau sekarang kita akan membicarakan ini. Baik, oke. Jadi kita harus hidup apa adanya, apa yang kita mau selalu ada. Itu cukup untuk apa adanya. Ya, saya ke Bu Rena dulu. Kalau tadi keluarga bilang tidak tahu bahwa setelah keluarganya meninggal dunia, kemudian pejabat kita datang ke sana. Tapi sebelum terjadinya eksekusi itu, mereka tidak tahu. Kalau pemerintah tahu? Sebelumnya tentunya pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas musibah yang kita terima bagi kedua tenaga kerja Indonesia kita di luar negeri yang seperti apa yang disampaikan oleh Bu Pimpinan. Itu kami sangat setuju sekali dan ini merupakan suatu evaluasi bagi kita semua. Dan ditanya tentang kehadiran negara, kami bisa menyampaikan bahwa kasus ini sudah berjalan begitu lama. Dari tahun 98 awal beliau khususnya almarhumah Siti Jainab berangkat, ini kemudian tidak lama dari beliau bekerja di sana, maka tahun 99 beliau sudah ditahan. Jadi dengan demikian kita bisa membayangkan bahwa tentunya ini pendampingan yang harus dilakukan oleh negara ini secara terus-menerus. Namun setelah di tahun 2014 ini kita dikagetkan bahwa apa yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah ternyata tidak membuahkan hasil. Bahkan dari sejak zaman almarhum Presiden kita Bapak Gus Dur, kemudian selanjutnya dan sampai dengan terakhir ini dari Bapak SBY juga sudah berjuang dan kemudian terakhir Pak Jokowi ini negara telah meminta pengampunan kepada raja dan terus juga kepada keluarga. Namun apa boleh buat, hukum syariah kita di negara Saudi Arabia ini berbeda dengan apa yang hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga pengampunan dari keluarga itu tidak diperoleh karena dari anak yang waktu pada saat itu menyaksikan peristiwa tersebut ini pada saat itu baru umur 3,5 tahun. Kemudian dari mahkamah secara hukum di sana harus menunggu anak tersebut harus menjadi akil balik atau dewasa. Setelah dewasa maka pengadilan digelar lagi dan ternyata anak almarhum itu juga tidak memberikan pengampunan. Maka hukum syariah di sana berlaku dan kepada keluarga juga pemerintah sudah memfasilitasi untuk keluarga terutama anak itu beberapa kali bertemu dengan almarhumah. Almarhumah dalam perjalanannya itu selalu didampingi juga oleh atase tenaga kerja kita di sana dan beliau sangat baik sekali dan bahkan beliau di masa tahanannya itu menjadi pimpinan di sana yang memberikan ceramah dan menuntun orang-orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, malah beliau jadi guru. Jadi sehingga di dalam tahanan itu beliau memiliki privilege yang begitu besar dan namun demikian anak yang dari almarhumah tidak memberikan maaf. Demikian juga kita dikejutkan setelah kejadian almarhumah Siti Jainab 2 hari kemudian maka almarhumah Karni juga. Demikian juga dengan ibu almarhumah Karni kita juga dikagetkan bahwa ini betul-betul memang tidak mendapatkan pengampunan, bahkan keluarga itu tidak mau ditemui oleh pemerintah. Namun dalam hal ini dalam sidang-sidang sepanjang sidang sampai dengan terakhir
lawyer yang telah kita tunjuk dan mendampingi ini secara terus-menerus memberikan laporan tentang perkembangan ini. Namun yang sangat disesalkan adalah pada hari H itu tidak ada pemberitahuan, dan sebagaimana juga yang kemarin terjadi ada pembunuhan terhadap TKI kita, ini yang dilakukan oleh warga negara Arab, itu warga negara Arab kemarin di Kisos juga. Jadi ya ini memang hukum di sana demikian adanya. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, saya ke Pak Teguh. Pak Teguh, ketika almarhumah Siti Zainab dieksekusi, kemudian kita sibuk, ini kok pemerintah Arab Saudi semena-mena nggak mau memberitahu kita. Di saat kita belum mendapat jawaban tentang Siti Zainab, tahu-tahu mereka berlaku hal yang sama kepada almarhumah Karni. Itu kami sesalkan. Saya kira ini juga satu hal yang sudah dilakukan protes oleh pemerintah Indonesia kepada pemerintah Arab Saudi yang tidak memberitahu itu. Bagi kita itu sesuatu yang mengganggu hubungan juga. Selain juga tentu saja kita harapkan kejadian seperti itu enggak terjadi di negara-negara lain. Atau juga tidak terjadi dalam peristiwa-peristiwa yang lain. Kita sudah melakukan protes kepada pemerintah. Apakah ada komunikasi yang putus? Sehingga kemudian mereka harusnya kita yang bertanya? Enggak juga. Harus ada dari sisi etika hubungan internasional, semestinya mereka juga memberitahu pada kita supaya kita mempersiapkan, supaya kita dapat memberikan misalkan semacam kayak siraman rohani atau ada pesan-pesan terakhir pada kita. Dan itu ke depan saya kira Kemlu sudah bertindak tepat untuk melakukan desakan kepada pemerintah Saudi untuk tidak mengulangi lagi. Baik, oke. Saya ke Mbak Anis Hidayah dari Migrant Care. Mbak Anis, Anda sudah berulang kali melakukan pendampingan terhadap TKI yang bermasalah. Apakah memang biasa itu mereka melakukan hukuman seperti ini tanpa memberitahu negara kita? Ya, saya kira saya mengapresiasi Kemenlu yang sudah melakukan protes, tetapi bahwa kasus ini tidak bisa dilihat hanya semata pembunuhannya. Kenapa? Migrasi atau bekerja ke luar negeri di dalam konsep International Convention on Migrant Workers itu adalah orang yang akan bekerja itu sudah dikatakan buruh migran. Jadi ini juga harus dilihat bagaimana sebelum bekerja, apakah negara sudah hadir, sudah memastikan, sudah memantau trainingnya, sudah memantau kontrak kerjanya, sudah memantau apakah dia punya kapasitas, dan ketika kerja apakah diawasi. Di dalam laporan Human Rights Watch yang dirilis 2 kali itu menunjukkan bahwa pekerja domestic workers di Arab Saudi itu bekerja lebih dari 18 jam sehari, ini tidak wajar. Sehingga ini menjadi background besar kenapa pembunuhan terjadi. Sehingga saya kira dari kasus Ruyati yang dieksekusi 18 Juni 2011 itu tanpa notifikasi. Yanti Irianti yang dieksekusi 12 Februari tahun 2008 itu juga tanpa notifikasi. Tahun 2015 2 orang lagi juga tanpa notifikasi. Jadi, artinya apa? Tanpa pemberitahuan seperti ini bukan baru kali ini saja. Bukan kali ini saja. Jadi 4 kali Indonesia warganya dieksekusi tanpa notifikasi, padahal Arab Saudi sudah meratifikasi Konvensi Wiener tentang hubungan diplomatik konsuler. Artinya mereka juga melanggar tata krama internasional, tetapi saya kira tidak hanya pelanggaran tata krama internasional, tetapi juga tidak menganggap pemerintah kita sebagai negara yang berdaulat sehingga tidak perlu diberi notifikasi. Kalau saya lebih ke sana gitu, sehingga itu juga harus dilihat secara komprehensif karena nota-nota protes kita juga tidak pernah dijawab selama ini gitu. Oke, itu sebab pekan lalu Anda dan kawan-kawan buruh migran berunjuk rasa ke kedutaan Arab Saudi memprotes itu. Ya. Tapi selain ke kedutaan Arab Saudi juga pergi ke istana. Betul. Salah Pak Jokowi di mana? Jadi banyak pelajaran berharga dari seorang presiden selaku kepala negara, kepala pemerintahan yang berjuang sampai mati-matian membela warganya. Kita ingat Gus Dur dalam kasus Siti Zainab tahun 2001 kala itu mau dieksekusi kemudian ditunda karena Gus Dur menelpon Raja Fahd. Soal masih ada anak yang akan memberi maaf itu soal momentum gitu ya. Tetapi Gus Dur langsung melakukan upaya high diplomasi. Kemudian bagaimana negara lain, Australia, Filipina, kemudian Brazil itu juga melakukan manuver politik yang sangat kuat di level internasional untuk membuktikan bahwa seorang presiden, kepala negara, kepala pemerintahan itu memang harus hadir dan
ada di paling depan untuk membela warganya. Nah, saya lihat dalam 2 kasus ini Pak Jokowi itu hanya kirim surat kalau tidak salah dalam kasus Zainab. Di dalam kondisi extraordinary, kondisi tidak biasa, surat itu terlalu romantis kalau menurut saya. Terlalu Jadi romantis. memang harus high level diplomasi itu busungkan dada, hadapi kepala negara di mana warga negara kita menghadapi ancaman, itulah yang harus dilakukan. Apalagi saat ini masih ada 278 yang terancam hukuman mati, di mana 59 diantaranya sudah vonis tetap. Sehingga kita berharap Pak Presidenlah yang memimpin secara langsung diplomasi itu. Oke, ya Bu Itet, ini diomongin terus ini Bapak Presidennya yang diusulkan oleh PDIP. Ini Siti Zainab berkasus di zaman almarhum Gus Dur, selamat. Lalu kemudian Ibu Mega, selamat. Sampai ke Bapak SBY, selamat. Di zaman Pak Jokowi tidak selamat. Itu kemudian orang merasa, loh Pak Jokowi kok malah tidak menyelamatkan. Padahal nawacita nomor 1, yang merupakan semboyan Bapak Presiden ketika berkampanye, negara harus hadir untuk menyelamatkan warga negaranya. Gimana ini? Soalnya namanya bukan selamat. Saya mau minta izin pimpinan nih. Iya. Katanya kalau nyeleweng sedikit dari topik, Nanti diketok pakai palu. nah jadi saya minta izin nih pimpinan, ketoknya palu di sana. Ya. Bagaimana? Ini sudah on? Sudah. Jadi begini, sebelumnya saya juga ingin mengenalkan, karena kita bicara TKI. TKI ini secara menyeluruh, laki dan perempuan. Saya mewakili dari Komisi 8 itu adalah adanya pemberdayaan, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, selama ini Komisi 8 itu malah ada di media, itu komisi buangan, komisi air mata, padahal bukan, ada komisi kemanusiaan. Karena disitulah kita ngurus manusia-manusia, termasuk TKI tapi yang perempuan. Nah inilah bagian dari Komisi 8. Kalau saya boleh menanggapi Bu ya, jadi kita lihat akar masalahnya. Saya ingin nyambung Bu Popong tuh, pahlawan devisa kan, sekarang ini penderitaan pahlawan ini. Penderitaan pahlawan, karena saya baru ngobrol juga nih, bagaimana mereka menderita, bagaimana mungkin mereka dikatakan pahlawan devisa kalau menderita seperti ini bahkan sampai mati konyol ya. Nah, tapi kalau saya lihat akar masalahnya adalah kita ini sudah memakai budaya instan. Budaya instan ini. Apa itu? Jadi kalau kita tidak bisa membuka lapangan kerja, kirim aja keluar. Apa enggak budaya instan? Itu kan satu proses. Bagaimana pendidikan, bagaimana kita memberi lapangan kerja. Lapangan kerja itu bukan cuma hanya pekerjaan Kementerian Tenaga Kerja, seluruh lintas kementerian harus membuka lapangan kerja. Termasuk misalnya industri sekarang BUMN, perdagangan dan sebagainya. Jadi jangan hanya satu urusan punya kementerian saja yang Kementerian Tenaga Kerja saja, tapi semua kementerian harus fokus kepada membuka lapangan kerja. Nah kalau Bu Cepopong bilang, nggak mungkin sih kita pergi jauh-jauh cari pekerjaan kalau di sini sudah layak. Ya, memang itulah harus membuka lapangan kerja. Tapi kalau saya pikir sampai di sana malah sengsara, lebih enak katanya hujan emas di negeri orang, enakan hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik hujan emas di negeri sendiri. Banyak batu aki Pak, itu bisa jadi buka lapangan kerja kalau menurut saya. Itulah akar masalahnya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Pak Jokowi yang sekarang terakhir. Itu kan dari akarnya dari ujung, budaya instan. Sampai ada mie instan. Ntar saya jadi pengen, keprokan. saya mau interupsi dikit. Loh, itu suatu proses, kenapa sampai terjadi seperti itu. Jadi Pak Jokowi hanya menuai getahnya saja. Nah itu dia, sekarang ada lagi. Katanya pemerintah kecolongan. Saya sangat sedih. Masa kecolongan? Padahal sudah tahu bahwa di sana harusnya sudah tahu bahwa hukum di sana itu beda dengan Indonesia. Apakah tidak melakukan penelitian terlebih dahulu? Apakah tidak survei dahulu? Kok baru sekarang ngomong kecolongan? Harusnya dia udah tahu, ya jangan kirim ke sana. Jangan kirim ke negara-negara yang hukumnya sudah tidak
tidak sinkron dengan budaya Indonesia. Saya kira begitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Cepopong, Baik. ada komen atau kita istirahat dulu? Ada sedikit, ada ilustrasi Bu Itet ya. Kenapa akhirnya anak-anak perempuan kita, walaupun sekarang itu kan sudah tidak ada rahasia lagi, ada itu, ada ini, pasti bisa diikuti kan. Apakah itu melalui TV, apakah itu koran, sampai di kampung-kampung juga kan TV-TV itu ada, pasti mereka itu tahu apa yang terjadi. Tapi ternyata di Sukabumi, si Popong punya tetangga anak perempuan. Walaupun tahu kejadian seperti itu, tapi pengen untuk berangkat Oke. ya. Terus si Popong tanya, kenapa kunaon? Jawabannya sangat naif. Jawabannya adalah pokoknya hoyong terang tanah suci, tah begitu. Artinya? Itu jawabannya. Artinya mereka tidak peduli seperti apa di sana. Yang penting bisa lihat Ka'bah. Oke. Yang penting bisa lihat Mekah. Ah, itu seperti itu Bu Itet. Itu adalah ilustrasi. Oke, terima kasih Cepopong. Kita harus istirahat dulu. Untuk Anda pemirsa di rumah yang mau memberi saran, kritik, dan komentar atas acara kita kali ini, kami tunggu melalui akun Twitter Polemik iNews TV. Kita istirahat.